Bab 1561. Perintah pencarian global. King Fengli dan kelompoknya meninggalkan daerah terlarang pegunungan Kunlun dengan cepat hanya dalam waktu singkat. Mereka belum pergi jauh ketika ia merasakan sakit yang hebat di hatinya. Ia muntah seteguk darah dan jatuh lemas ke tanah. Ada apa, sayang? Tanya Suelin cemas. Ia ketakutan melihat pemandangan itu, jadi ia berlari untuk membantunya berdiri. Bukan hanya dia, anak anjing hitam dan ular pemakan langit menatap King Fengli dengan khawatir. Dia baru saja mimisan, dan sekarang mulutnya juga mimisan. Ini pasti membuatnya mengeluarkan banyak darah. Dapat dilihat dari wajahnya yang pucat dan ekspresi lelah bahwa King Fengli terluka. Ia menatap Suelin sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Ia berkata dengan suara pelan, hatiku sakit sekali, seolah-olah sesuatu yang penting bagiku telah direnggut. Suelin pernah mengalami hal serupa sebelumnya, dan ia pun muntah darah ketika mendengar hilangnya Li Qingfeng. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di kota Laut Timur, gumam Suelin ragu-ragu. Dia tahu sebagian besar kerabat, teman, dan teman sekelasnya ada di kota Laut Timur. Dia hanya akan sangat khawatir jika terjadi sesuatu di sana. Li Qingfeng mengangguk. Aku juga merasakan sesuatu yang besar terjadi di kota Donghai. Ayo cepat kembali. Ia tak ingin membuang waktu berharganya. Ia mengambil ramuan dari cincin interspatialnya dan menelannya untuk mengisi kembali esensi vitalnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian dia bergegas menuju kota Laut Timur bersama Suelin, ular pemakan langit, anak anjing hitam, Miao Yijiang, dan iblis kerangka. Karena King Fengli sangat khawatir, mereka mempercepat langkah dan tiba kembali di sana dalam waktu kurang dari 2 jam. Hal pertama yang dilakukan King Fengli sekembalinya adalah mencari Ruyan Liu. Dia tidak melihatnya, tetapi adiknya, Jiao Jiao Liu, yang sedang menangis, masih ada di sana. Jiao Jiao, kenapa kamu menangis? Di mana adikmu dan apel kecil? Tanya Li Qingfeng karena merasa pemandangan ini bukan pertanda baik. Dia tahu Jiao Jiao Liu jarang menangis. Bahkan ketika ditinggalkan dan diusir dari rumah tanpa apapun, dia tidak menangis. Namun, kini dia meratap tanpa henti, seakan-akan sesuatu yang menyayat hati telah terjadi. Jiao Jiao Liu mengangkat kepalanya yang rapuh mendengar suara familiar Li Qingshan. Air mata mengalir deras dari matanya saat ia berlari ke pelukan Li Qingshan. Ia menangis sejadi-jadinya hingga tak bisa bicara. Air mata mengalir deras dari wajahnya. Ia begitu gelisah dan kesal hingga tak tahu harus berkata apa. Cobalah tetap tenang, Jiao Jiao, dan beritahu aku di mana adikmu dan apel kecil berada. Li Qingshan menyeka air mata di wajahnya dan mengusap pipinya. Ia menyuntikkan sedikit saripati vital ke dalam tubuhnya untuk membantunya tenang. Jiao Jiao Liu menatapnya sambil terus meratap. Ia terlalu gelisah untuk berbicara, yang sama sekali tidak membantu. King Fengli sangat ingin mencari tahu apa yang terjadi pada Ruyan Liu karena instingnya mengatakan pasti ada sesuatu yang salah. Seperti yang ia prediksi, Jiao Jiao Liu perlahan berhenti menangis dan berkata, kakak ipar, seorang pria parubaya berbaju merah muncul dan menyedot adik dan apel kecil ke dalam botol putih. Lalu ia menghilang begitu saja. King Fengli ketakutan mendengar kata-katanya, terhuyung dan jatuh ke tanah. Meskipun dia sudah berspekulasi, dia tetap sangat sedih dan marah saat mengetahuinya. Seluruh dunia timur kultivasi diri tahu bahwa Ruyan Liu adalah wanitanya King Fengli. Selain itu, sebagai pemimpin aliansi dunia timur pengembangan diri, ia mengalahkan dunia barat pengembangan diri dengan mengalahkan lebih dari 10.000 invasi dari dunia barat. Peristiwa ini mengguncang seluruh benua, dan tak seorang pun berani menentangnya. Itulah sebabnya Lili merasa aman pergi ke pegunungan Kunlun. Ia tidak menyangka ada seorang kultivator yang berani membawa Ruyan Liu dan apel kecil pergi dengan membawa sebotol. Sebagai seorang kultivator kuat dengan banyak harta, Lili tahu betul bahwa botol itu pastilah botol spasial yang kuat untuk menampung 2 orang. Pasti ada ruang yang sangat luas tersembunyi di dalam botol itu. Tidak sembarang orang bisa memperoleh harta karun spasial seperti itu. Namun, tidak peduli apapun latar belakangnya dan seberapa kuatnya dia, King Fengli tidak akan pernah melepaskannya tanpa membayar harganya dengan darah, harga karena membawa Ruyan Liu dan Little Apple pergi. Ini selembar kertas dan pena, Jiao Jiao. Coba gambar wajahnya, dan aku akan memerintahkan penangkapannya di seluruh benua. Jiao Jiao Liu menyadari betapa mendesaknya situasi ini. Ia tahu bahwa mereka harus menemukan pria parubaya berbaju merah untuk menyelamatkan adiknya dan si apel kecil. Ia menahan kesedihannya dan menghapus air matanya. Lalu, ia menuliskan wajah pria itu dengan mengandalkan ingatannya. Dia adalah seorang siswi yang pandai, mempunyai ingatan yang kuat, dan punya bakat menggambar, jadi gambaran yang dia buat tentang pria setengah baya itu sangat jelas. King Fengli mengerutkan kening saat dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Namun, ada miliaran orang di benua itu,
jadi pasti ada banyak orang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Li Qingfeng yakin selama dia mencari dengan cermat, dia pasti akan menemukan orang itu. Sebagai kepala aliansi dunia timur pengembangan diri, King Feng Li memiliki reputasi, status, dan kekuasaan yang besar tidak hanya di dunia timur tetapi juga di barat. Banyak sekte di dunia kultivasi diri barat secara bertahap mengulurkan cabang zaitun mereka kepada Lily. Beberapa sekte kecil bahkan menyatakan kesetiaan kepadanya. Mereka tahu betapa kuatnya dia dan memutuskan untuk tunduk padanya terlebih dahulu apabila dia sampai menimbulkan masalah bagi mereka di kemudian hari. Lily membagikan gambar pria parubaya berbaju merah ke seluruh dunia kultivasi diri di timur. Ia juga memberikannya kepada beberapa sekte di dunia barat agar mereka dapat membantunya menemukan Ruyan Liu dan apel kecil. Ia juga mengeluarkan poster buronan yang disebarkan ke seluruh dunia. Siapapun yang memberikan petunjuk tentang pria itu akan diberi hadiah teknik tingkat kaisar, harta karun tingkat kaisar, serta 10 batu vitalitas. Hadiahnya pun melimpah ruah hingga mampu menggoda para kultivator yang sudah berada di alam kaisar roh, belum lagi semua hadiahnya merupakan hadiah tingkat tertinggi. Bab 1562. Berita tentang Ruyan Liu. Baik dunia kultivasi diri timur maupun barat tengah berbondong-bondong mencari lelaki parubaya berpakaian merah itu. 1 jam telah berlalu, 2 jam, 3 jam. Setelah 10 jam berlalu, mereka masih belum mendapatkan informasi apapun tentangnya. Lily mulai tidak sabar. Ia pikir akan mudah menemukan pria itu melalui perintah penangkapan global, tetapi belum membuahkan hasil. Semua orang mengetahui tentang perintah penangkapan, termasuk Suelin, Peri Bunga, Xiao Yuezhang, Wan Qiuxia, Meng Yaosu, dan Xian Ziqin. Suelin dulunya adalah rival cinta Ruyan Liu, dan hubungan mereka tak pernah bisa didamaikan. Tak satu pun dari mereka mengalah. Namun, Suelin agak khawatir sekarang karena Ruyan Liu dan Little Apple menghilang. Bagaimanapun, dia adalah putrinya. Melihat betapa khawatir dan sedihnya Lily, ia pun merasa iba, sehingga ia pun mulai mencari sendiri. Namun, ia juga tidak menemukan apapun. Dia menghampirinya dan berkata, "Jangan khawatir, sayang. Kita akan menemukan pria parubaya itu, Ruyan Liu, dan Little Apple." Lily tersenyum getir. Sudah hampir sehari, tetapi belum ada kabar tentang pria itu. Hatinya semakin terpuruk. Ia tahu pasti bahwa pria itu tidak menggunakan transportasi umum apapun, seperti pesawat, kereta api, atau bus. Ia pastilah seorang praktisi yang sangat terampil sehingga muncul begitu saja, menghindari semua kamera tersembunyi. King Feng Li tahu bahwa ia harus memulai pencariannya dari dunia pengembangan diri untuk dapat menemukan pria parubaya berpakaian merah. Akan tetapi, tidak ada hasil apapun setelah semua pencarian itu. Sehari berlalu, lalu 2 hari lagi. Entah di timur atau barat, tak ada informasi tentang pria itu. Benua tikus, benua macan tutul, bahkan seluruh dunia pengembangan diri tak dapat menemukannya. Hadiah yang diberikan kepada Li Qingfeng atas penangkapannya sangat melimpah. Meskipun banyak praktisi ingin mendapatkan harta karun, teknik, dan batu vitalitas yang kuat, mereka tidak dapat memperolehnya karena tidak ada yang tahu di mana pria parubaya itu berada. 3 hari berlalu dengan cepat dan seluruh dunia pengembangan diri berada dalam kegaduhan yang kacau. Semua orang mencari pria parubaya berbaju merah itu, namun tak seorang pun menemukan apapun tentangnya. Aneh sekali, ia menghilang begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tak seorang pun kecuali Jiao Liu yang melihat wajahnya. King Feng Li sangat khawatir karena dia belum mendengar tentang Ruyan Liu dan Little Apple selama 3 hari. Dia tidak tahu bagaimana pria parubaya itu akan memperlakukan Ruyan Liu dan apel kecil, apakah dia akan membunuh mereka, mengurung mereka, atau menghisap darah mereka hingga kering. Li Qingfeng tahu tentang garis keturunan dewa dalam diri Ruyan Liu. Ia bahkan meningkatkan hadiah bagi orang yang dicari sebanyak 3 kali lipat. Dia mengumumkan kepada seluruh dunia kultivasi diri, siapapun yang menemukan pria parubaya berbaju merah akan dianugerahi teknik tingkat abadi. Dunia pengembangan diri gembira mendengar pengumuman baru itu. Tak seorang pun yang tak menginginkan teknik tingkat abadi itu. Semua orang keluar rumah dan mulai mencari buronan itu. Namun beberapa hari telah berlalu namun masih belum ada informasi tentangnya. Li Qingfeng kehabisan ide. Ia harus meminta bantuan jiwa naga api dan kaisar malam kegelapan jauh di dalam hatinya. Ia menceritakan situasinya kepada kedua guru agung tersebut. Jiwa naga api termenung dalam pikirannya, lalu ia mengirimkan transmisi suara. Anak muda, sepertinya para kultivator di seluruh dunia kultivasi belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Bagaimana kalau kau tanya beberapa binatang iblis? Terutama binatang iblis terbang, mereka mungkin pernah melihatnya saat terbang. Suasana hati Li Qingfeng menjadi cerah setelah mendengar kata-kata jiwa naga api. Ia menepuk dahinya, bertanya-tanya mengapa ia tidak memikirkan hal itu.
Ia bahkan melupakan hal sepenting itu. Di benua yang luas itu, terdapat lebih banyak makhluk daripada sekadar manusia. Ada binatang buas, hewan, dan tumbuhan, yang beberapa di antaranya bisa terbang di langit, beberapa bisa berenang di lautan, dan yang lainnya bisa merangkak di tanah. Selama manusia itu muncul di benua itu, beberapa hewan atau makhluk lain pasti telah melihatnya. Li Qingfeng segera memanggil anak anjing hitam dan ular pemakan langit, lalu berkata, salah satu dari kalian adalah leluhur semua anjing, dan yang satunya lagi adalah leluhur semua ular. Aku ingin kalian memerintahkan semua binatang iblis di dunia kultivasi diri untuk mencari pria parubaya berbaju merah, terutama binatang iblis terbang. Biarkan mereka datang kepadaku dengan informasi mereka, dan aku akan memberi mereka hadiah yang besar. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengangguk dan pergi. Mereka kemudian memberitahu semua binatang iblis tentang perintah Li Qingfeng. Beberapa berita menggembirakan datang untuk Qingfeng Li sehari kemudian. Seekor pinguin di kutub utara, yang baru saja memperoleh bentuknya setelah berkultivasi, mengaku telah melihat pria di atas gunung es. Sayang, aku harus pergi ke kutub utara untuk meminta informasi lebih lanjut kepada pinguin, kata Qingfeng Li kepada Suelin. Dia mengangguk. Aku ikut denganmu. Melihat betapa teguhnya Suelin, Qingfeng Li tidak punya pilihan selain membawanya bersamanya. Black Puppy, Sky Devouring Snake, Miao Yijiang, dan Skeleton Devil jelas ikut juga. Namun, Qingfeng Li tidak mengizinkan Jiao Jiao Liu ikut. Dia bukan orang yang bisa mengembangkan diri, jadi dia tidak akan bisa banyak membantu mereka. Di sisi lain, yang lain harus mengurusnya. Dia memintanya untuk tinggal di kota Laut Timur dan meminta beberapa praktisi untuk menjaganya. Kemudian, Li Qingfeng naik pesawat bersama semua orang dan terbang menuju kutub utara. Huaxia sangat jauh dari kutub utara, karena ada beberapa samudera di antara mereka. Bahan bakar di pesawat tidak cukup untuk membawa mereka ke sana. Oleh karena itu, Li Qingfeng memanggil sebuah kapal besar di tengah perjalanan. Pesawat mendarat di kapal dan mereka terus menuju kutub utara, segera mencapai daerah terluar. Ada banyak pecahan es di area tersebut, jatuh dari gunung es dan terbawa arus. Masing-masing dari mereka sebesar bukit, dan mereka memancarkan aura dingin yang membuat semua orang menggigil. Li Qingfeng menghunus pedang kaisar apinya dan menebas dengan keras ke depan. Pedang itu berubah menjadi sinar energi pedang merah menyala dan melesat ke atas bukit-bukit es yang pecah, menguapkan es tersebut. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak membiarkan es menghantam kapal. Kalau tidak, kapal itu bisa pecah, atau terbalik. Dia masih membutuhkan kapal untuk membawanya ke area inti. Setelah menangani potongan-potongan es, Qingfeng Li mengarahkan kapal ke depan di dek. Bab 1563. Kaisar Pinguin Kutub Utara. Setelah kapal Qingfeng berlayar beberapa lama, ia melihat beberapa gunung es, karena gletser tersebut dipenuhi gunung es yang jumlahnya semakin banyak saat semakin dekat ke wilayah inti. Namun bagi Qingfeng, gunung es ini bukan masalah, ia hanya perlu mengayunkan pedangnya pelan untuk menghancurkan semua gunung es itu. Sayang, lihat, ada gunung es besar di sana, kata Suelin dengan kaget sambil tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Qingfeng melihat ke arah yang ditunjuk Sue dan melihat gunung es besar tidak jauh di sisi kirinya. Gunung es ini sangat besar, tingginya sekitar beberapa ribu meter dan lebih dari 10 kali lebih tinggi dari kapal-kapal besar, seperti gunung es tempat Titanic menabraknya. Qingfeng mengerutkan kening dan tidak melancarkan serangan sembarangan, karena dia merasakan energi pengembangan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suelin tidak menyadari apa yang salah, jadi dia bertanya, sayang, kita semakin dekat ke gunung es, mengapa kamu tidak menghancurkannya dengan pedang panjangmu, atau melelehkannya dengan api? Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ada kultivator yang berlatih di gunung es, kita tidak bisa menyerang tiba-tiba, kalau tidak, para kultivator itu akan terluka. Petik 2. Saat gunung es besar itu semakin dekat, hendak menabrak kapal, Qingfeng mengeluarkan esensi vitalnya untuk membentuk perisai cahaya pertahanan besar di depan. Sinar cahaya pertahanan melindungi kapal besar itu, dan gunung es berhenti tepat di depan sinar cahaya pertahanan. Tak lama kemudian, terdengar suara renyah dari dalam gunung es, terima kasih karena tidak menghancurkan gunung es ini. Suaranya yang renyah terdengar sangat menyenangkan, dengan sedikit nada dingin, seperti seorang penyanyi wanita. Setelah berbicara, gunung es itu bergerak ke arah yang berbeda, lalu menghilang. Qingfeng tersenyum ringan dan berkata, terus maju, menuju inti gletser kutub utara. Petik 2. Kapal terus melaju saat melewati gletser. Saat beberapa gunung es tersebut menabrak kapal, Qingfeng menyadari tidak ada sedikit pun energi pembudidaya diri di dalamnya, jadi dia mengangkat pedang kaisar api dan melepaskan energi pedang yang dahsyat dan api yang intens untuk menghancurkan gunung es menjadi dua, menyebabkannya menghilang di bawah langit biru yang cerah. Beberapa jam telah berlalu dalam perjalanan panjang, dan Qingfeng akhirnya tiba di wilayah inti kutub utara.
Itu adalah pantai gletser yang luas, seluruhnya terbuat dari es, dan kedalamannya beberapa ribu meter. Tidak ada tanah atau tanaman, dan yang bisa dilihat hanyalah es. Ketika mereka turun dari kapal dan melangkah ke pantai gletser, mereka merasakan hembusan udara dingin yang tiba-tiba dari segala arah. Bahkan King Feng menggigil, sementara wajah Suelin memerah karena kedinginan, hidungnya memerah seperti wortel. Suhunya terlalu rendah, sampai-sampai orang biasa pun tak bisa hidup di sana. Untungnya mereka bisa bertahan hidup sendiri, karena kalau mereka orang biasa, mereka pasti sudah mati kedinginan. King Feng mengulurkan tangannya dan memegang tangan Suelin saat ia mentransfer esensi vital elemen api ke tubuhnya untuk melawan dingin. Rasa dingin di tubuh Suelin hilang seiring tubuhnya memanas. Pucat di wajahnya menghilang, dan wajahnya memerah. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit memandang Suelin dengan iri. Mereka juga ingin agar Li King Feng mentransfer sedikit esensi vital api ke dalam tubuh mereka, tetapi Li King Feng menatap mereka dengan marah dan mengusir mereka. Suasana hati King Feng sedang buruk, ia ingin segera menemukan pinguin kutub utara ini untuk menyelidiki situasi pria parubaya berpakaian merah itu. Ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Di samping kedua makhluk ini ada binatang-binatang dewa yang berkulit tebal dan berbulu, sehingga mereka tidak akan mati kedinginan, sebab rasa dingin hanya bertahan di permukaan saja. Tak lama kemudian, King Feng dan yang lainnya tiba di area inti kutub utara, dan menemukan rumah es putih yang terbuat dari bongkahan es putih besar. Hanya ada satu ruangan tanpa jendela, dan hanya ada satu pintu es putih. Melalui pintu itu, King Feng melihat seekor pinguin putih sedang tidur. Pinguin putih ini sangat besar, tingginya sekitar 2 meter, beberapa kali lebih besar dari pinguin normal. Pinguin itu melepaskan energi iblis yang kuat yang berasal dari pelatihan teknik pengembangan diri iblis. Ada ratusan ribu pinguin di kutub utara, tetapi hanya sedikit yang terlatih dengan baik. Namun pinguin ini pasti mendapat semacam keberuntungan untuk memperoleh teknik kultivasi diri dan menjadi binatang iblis. King Feng melangkah maju dan mendorong pintu rumah es hingga terbuka. Ia berkata, "Kau Kaisar Pinguin Kutub Utara. Kudengar kau pernah bertemu pria parubaya berbaju merah, ceritakan semua detailnya." Petik 2. Kaisar Pinguin Kutub Utara sama sekali tidak takut saat melihat sekelompok orang masuk, sebaliknya ia sangat tenang saat melambaikan tubuh gemuknya dan berdiri. "Kau ingin aku bercerita tentang pria parubaya berbaju merah itu?" "Tentu, berikan aku teknik tingkat keabadianmu," kata Kaisar Pinguin Kutub Utara kepada King Feng. Mata King Feng dipenuhi amarah saat mendengar Kaisar Pinguin Kutub Utara. Binatang iblis itu mungkin terlihat imut dengan tubuhnya yang montok, tetapi siapa sangka ia akan mencoba mencabik-cabik tubuh King Feng. Ia ingin mendapatkan teknik abadi tanpa memberitahu detailnya kepada King Feng. Jika saja King Feng memberinya teknik tingkat abadi, dan dia menolak memberitahunya tentang lelaki setengah baya berpakaian merah, maka dia akan sangat tertipu. King Feng mengeluarkan aura dingin yang tajam saat dia mengeluarkan pedang Kaisar Api dan mengarahkannya ke Kaisar Pinguin Kutub Utara di hadapannya. "Aku sedang tidak ingin bicara, beritahu aku di mana pria parubaya berbaju merah itu. Jika kau jujur, aku akan memberimu teknik abadi, tapi jika kau terus bicara omong kosong, aku akan membunuhmu," kata King Feng dengan niat membunuh. Ekspresi Kaisar Pinguin Kutub Utara berubah ketika melihat kemarahan di wajah King Feng. Awalnya, ia ingin menggunakan pria parubaya berbaju merah sebagai umpan untuk mengelabui King Feng. Kaisar Pinguin Kutub Utara tidak menyangka bahwa King Feng ternyata orang yang begitu pintar. Siapa sangka dia akan menghunus pedangnya hanya karena godaan kecil seperti itu. Namun, Kaisar Pinguin Kutub Utara bukanlah makhluk lemah. Ia adalah Kaisar Roh tingkat ke-9, dan ia tahu tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi daripada King Feng, jadi ia sama sekali tidak takut. "Tak perlu mengancamku, aku tak akan memberitahumu kecuali kau memberiku teknik kultivasi tingkat abadi." Kaisar Pinguin Kutub Utara berdiri dan melepaskan energi alam Kaisar Roh tingkat 9 yang kuat. King Feng tahu ia harus menghukum Kaisar Pinguin Kutub Utara ini terlebih dahulu, atau ia tidak akan memberitahu kemana perginya pria parubaya berpakaian merah itu. Bab 1564. Susunan transmisi kuno Kutub Utara. King Feng mengaktifkan esensi vitalnya, saat dia menusukkan pedang Kaisar Api ke depan untuk membentuk sinar energi pedang yang kuat. Kaisar Pinguin Kutub Utara tidak peduli sama sekali saat ia menerjang maju dengan sayapnya yang gemuk, membentuk bila es putih dan menghantam energi pedang yang mengguncang langit dengan suara yang sangat keras. King Feng mengerutkan kening, ia berharap serangan energi pedangnya akan mengalahkan Kaisar Pinguin Kutub Utara, tetapi ternyata tidak. Sepertinya orang ini punya beberapa trik tersembunyi, kalau tidak, ia tidak akan berani berbicara dengan King Feng seperti itu. "Manusia, aku adalah penguasa alam Kaisar Roh level 9, dan aku hampir mencapai alam roh tertinggi. Kau bukan tandinganku," kata Kaisar Pinguin Kutub Utara kepada King Feng dengan arogan.
Anak anjing hitam dan ular pemakan langit sama-sama mencibirkan bibir mereka dengan nada jijik ketika mendengar Kaisar Pinguin Kutub Utara. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan King Feng, tetapi mereka jelas mengetahuinya. Dia jelas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia bahkan bisa melawan Master Alam Roh tertinggi tingkat pertama, apalagi Kaisar Pinguin Alam Roh Kaisar tingkat 9. Jari ketiga, waktu berhenti. Tak ingin membuang waktu lagi, ia langsung melepaskan jari ketiga dari jari penakluk. Seberkas cahaya hijau melesat keluar dan membekukan Kaisar Pinguin Kutub Utara. Mata Kaisar Pinguin Kutub Utara dipenuhi ketakutan. Ini pertama kalinya ia menghadapi hal seperti ini, karena ia tak pernah menyangka tubuhnya akan membeku. Teknik iblis macam apa yang digunakan pemuda ini? Bagaimana mungkin ia membekukan tubuhnya yang kuat, seolah-olah waktu dan ruang telah terhenti? Tanpa ragu, sementara Kaisar Pinguin Kutub Utara membeku, tiba-tiba King Feng menerjang maju dan tiba di hadapan Kaisar Pinguin. Ia mengulurkan tangan kanannya dan memegang leher Kaisar Pinguin. Kaisar Pinguin Kutub Utara, beritahu aku di mana pria parubaya berbaju merah itu sekarang, atau aku akan mematahkan lehermu, kata King Feng sambil tersenyum dingin sambil mengancam. Wajah Kaisar Pinguin Kutub Utara berubah ketika merasakan niat membunuh yang kuat yang dilepaskan oleh King Feng. Ia yakin jika ia tidak berbicara sekarang, pemuda ini pasti akan membunuhnya, karena pemuda itu memandangnya seolah-olah ia hanyalah seekor semut di pinggir jalan. Jangan bunuh aku akan memberitahumu sekarang. Pria parubaya berbaju merah itu pergi ke dasar inti Kutub Utara. Ada susunan teleportasi bumi kuno yang dia gunakan untuk pergi ke planet lain. Wajah King Feng berseri-seri gembira ketika mendengarnya. Setelah sekian lama, akhirnya ia menemukan petunjuk tentang pria parubaya berbaju merah itu, jadi bagaimana mungkin ia tidak bahagia. Kaisar Pinguin Kutub Utara ini juga beruntung, ia hanya sedang berlatih di Kutub Utara, dan kebetulan melihat pria parubaya pergi sambil membawa botol putih. Setelah pria parubaya berbaju merah pergi, masih ada beberapa batu vitalitas yang belum digunakan di susunan teleportasi bumi kuno Kutub Utara. Kaisar Pinguin telah mengambil batu vitalitas tersebut untuk berlatih, dan telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, itulah sebabnya ia begitu arogan. Akan tetapi, Kaisar Pinguin Kutub Utara mengambil satu langkah yang salah, meskipun levelnya lebih tinggi dari King Feng, ia tetap bukan lawan King Feng, ia dengan mudah dibekukan olehnya dan pasti sudah terbunuh. Teknik yang membekukan waktu, ruang, dan dimensi itu membuat Kaisar Pinguin takut, karena setidaknya itu adalah teknik tingkat abadi. Kaisar Pinguin berperilaku patuh saat memimpin jalan di bagian paling depan, dan kelompok itu berjalan menuju tempat di mana pria parubaya berpakaian merah menghilang. Jika ada makhluk iblis yang paling mengenal Kutub Utara, pastilah Pinguin. Mereka selalu tinggal di Kutub Utara dan mengenal setiap inci gletser dan gunung es Kutub Utara dengan sangat baik. Pinguin jelas-jelas dikuasai oleh Kutub Utara. Meskipun manusia tidak dapat bertahan hidup di Kutub Utara, Pinguin diciptakan untuk bertahan hidup di iklim yang keras. Terutama Kaisar Pinguin Kutub Utara yang ada di hadapan mereka, ia adalah seorang penakluk, dan yang terkuat di antara para pinguin. Di bawah bimbingan Kaisar Pinguin, King Feng dan yang lainnya segera tiba di bawah Kutub Utara. Ini adalah wilayah daratan yang luas, dan meskipun ditutupi oleh sinar cahaya pertahanan di luarnya, itu hanyalah formasi susunan kecil. King Feng segera menyadari kelemahan formasi susunan itu, jadi dia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang cahaya pertahanan itu, menghancurkannya dengan aura kemasan. King Feng masuk, dan sebuah bintang besar muncul di gunung es di hadapannya. Ada banyak sekali skrip segel bumi kuno yang dipahat pada bintang itu, setiap skrip segel dipahat dengan tulisan kuno yang bersinar dengan hukum Dao Surgawi. King Feng memeriksa dengan saksama kitab suci jimat ini dan menemukan bahwa ia hanya dapat mengenali sekitar 10% dari kitab suci jimat tersebut. Dia tahu bahwa skrip segel tersebut pasti berasal dari planet tingkat tinggi, karena dia belum mempelajari skrip segel tingkat tinggi tersebut. Ia mengerutkan kening dan berkata dalam hati kepada Kaisar Malam Kegelapan di dalam pedang, pendahulu, ada formasi susunan bintang dengan aksara segel bumi kuno. Aksara segel ini pasti terhubung dengan planet lain, tetapi aku tidak bisa memahaminya. Bisakah kau membantuku? Kaisar Malam Gelap menjawab panggilan King Feng, dan dia memeriksa susunan teleportasi bumi kuno dengan saksama. Kaisar Malam Kegelapan merenung sejenak lalu berkata, si kecil, formasi bintang ini tidak sesederhana itu. Namanya Crimson Fire Array, dan formasi ini bisa langsung memindahkanmu ke planet-planet tingkat tinggi. Pendahulu, Ruyan Liu dan Little Apple telah diculik oleh seorang pria parubaya misterius berbaju merah, dan pria ini pastilah seorang ahli dari Mars catatan editor. Sebelumnya kami salah menerjemahkannya sebagai Venus, tapi ternyata kami salah. Wajah tersenyum. Dia telah menggunakan susunan teleportasi bumi kuno ini untuk pergi ke Mars, jadi aku harus pergi ke sana untuk membawa Ruyan Liu dan Little Apple kembali. Catatan editor, ini tempat yang tepat, karena kami salah menerjemahkannya.
Kaisar Malam Kegelapan menghela napas ketika mendengar ucapan King Feng. Ia berkata, King Feng, jika kau ingin mengaktifkan formasi api, kau harus mendapatkan batu vitalitas tingkat raja. Apa kau sudah memilikinya? King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Senior, aku bahkan belum punya batu vitalitas tertinggi, bagaimana aku bisa mendapatkan batu vitalitas tingkat raja? Hanya penguasa alam kerajaan roh yang bisa memiliki batu vitalitas seperti itu. Petik 2. Pendahulu, tidak bisakah aku mengaktifkan formasi api tanpa batu vitalitas tingkat raja? Tanya King Feng dengan menyesal. Sejujurnya, King Feng ingin segera mengaktifkan Crimson Fire Array dan menuju ke planet tingkat lebih tinggi untuk menemukan Ruyan dan Little Apple. Sudah beberapa hari ini, King Feng tidak bertemu Ruyan dan Apel kecil, dan ia sangat khawatir. Ia takut terjadi sesuatu pada mereka berdua, dan ia akan menyesalinya seumur hidup, karena itu sepenuhnya salahnya. Kaisar Malam Kegelapan berpikir sejenak dan berkata, King Feng, jika kau ingin mengaktifkan formasi api merah tua, kau harus menemukan batu vitalitas tingkat raja. Tidak ada cara lain. Baiklah, kalau begitu jika aku membutuhkannya, aku akan menemukannya di bumi bahkan jika aku harus menghancurkan seluruh bumi, kata King Feng dingin dengan tatapan penuh keyakinan. Bab 1565. Menemukan batu vitalitas kelas raja. King Feng menatap Crimson Fire Array di depannya, lalu memimpin Suelin, Black Puppy, Sky Devouring Snake, Miao Yijiang, Skeleton Devil, dan yang lainnya menjauh dari kutub utara. King Feng ingin mengaktifkan Crimson Fire Array, jadi dia harus mencari batu vitalitas tingkat raja, tetapi dia tidak tahu apapun tentang itu. Sebelum pergi, ia memperingatkan Kaisar Pinguin Kutub Utara untuk menjaga Crimson Fire Array dan mencegah kultivator lain mendekatinya. Jika terjadi sesuatu pada array ini, ia mengancam akan datang dan membunuh Kaisar Pinguin. Kaisar Pinguin Kutub Utara sangat takut pada King Feng, karena ia terus mengangguk dan bersumpah akan melindungi Crimson Fire Array. Mengenai teknik kultivasi diri, King Feng masih memberikannya kepada Kaisar Pinguin. Tentu saja itu bukan teknik kultivasi tingkat abadi, karena Kaisar Pinguin awalnya menolak untuk memimpin dan bahkan mengancamnya. Baru setelah menjinakkannya, ia akhirnya menunjukkan jalan kepadanya. Meski begitu, King Feng tetap menepati janjinya, dan memberi Kaisar Pinguin Kutub Utara teknik tingkat tertinggi. Selama ia dilatih, ia bisa menjadi binatang iblis tingkat tertinggi di alam roh. Kaisar Pinguin sangat bersyukur setelah menerima teknik tingkat tertinggi, dan menatap King Feng dengan penuh penghargaan. King Feng dan yang lainnya bergerak sangat cepat, tiba kembali di Huaxia dari Gletser Kutub Utara hanya dalam beberapa jam. Sekembalinya mereka ke Huaxia, King Feng terus-menerus memberi perintah. Perintah pertama adalah agar Peri Bangau Putih, Tetua Takdir, dan Kixuan Zenren dari alam kultivasi timur mencari batu vitalitas tingkat raja. Bersamaan dengan itu, King Feng juga memerintahkan Yoshiko Sato, Ratu Vampir Camilla dari Benua Macan, dan Master Utama Benua Macan Tutul, Michael De Santa, untuk membantu menemukan batu vitalitas tingkat raja. Batu vitalitas tingkat raja sangat langka, hanya ada di zaman kuno. Pada masa itu, batu-batu ini merupakan harta karun spiritual yang digunakan oleh para master roh tertinggi untuk pelatihan. Setelah perang zaman kuno, para orang suci, makhluk abadi, dan penguasa alam roh tertinggi di bumi semuanya terbunuh, dan tambang batu vitalitas tingkat raja pun lenyap bersama mereka. Sekarang, di era teknologi modern bumi saat ini, alam kaisar roh merupakan tingkat kultivasi tertinggi yang diperoleh selama ini, karena batu vitalitas tingkat roh tertinggi dan tingkat raja telah menghilang. Selama 3 hari, King Feng mencari ke seluruh penjuru bumi, dan nyaris membalik-balikkan tanah, tetapi dia tetap tidak menemukan satu pun batu vitalitas tingkat raja. Hal ini membuatnya sangat kesal. Tepat saat ia merasa putus asa, Camilla memanggil dari Benua Macan. Guru, saya punya kabar. Saya dengar dari markas besar tahta suci Benua Macan bahwa ada 2 batu vitalitas tingkat raja yang terkubur bersama tulang-tulang paus pertama. Camilla menceritakan semua yang diketahuinya kepada King Feng. Mendengar kabar Camilla, King Feng menjadi gembira dan gembira. Ia sangat ingin mendapatkan batu vitalitas tingkat raja, dan kini ia akhirnya mendapatkan beberapa informasi. Meskipun batu vitalitas tingkat raja berada di dalam markas besar tahta suci, dia tidak takut sama sekali, karena dia perlu mencuri kedua batu vitalitas tingkat raja itu. King Feng segera pergi, dan dia hanya membawa anak anjing hitam dan ular pemakan langit. King Feng tidak membawa Miao Yijiang dan iblis kerangka, sebaliknya ia memerintahkan kedua wanita ini untuk tinggal di kota Laut Timur untuk melindungi Suelin. Dia tahu bahwa tahta suci merupakan kekuatan yang sangat kuat dengan kekuasaan yang sangat besar, dan memiliki rahasia-rahasia yang tersembunyi di markas besarnya. King Feng naik pesawat pribadi yang hanya berisi anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan dirinya sendiri. Itu adalah pesawat yang khusus diatur Feng Wuchao untuknya atas permintaannya, dan langsung mendarat di Paris.
Gonggong-gonggong, baunya familiar banget. Aku suka. Anak anjing hitam menggonggong 2 kali sambil mengibaskan ekor hitamnya dan berlarian di jalanan dengan penuh semangat. Si anak anjing hitam menyukai udara di benua macan. Tidak ada polusi, dan udara bersihnya dipenuhi aroma segar tanaman. Ular pemakan langit pun ikut mengibaskan ekornya tanda kegirangan. Melihat kegembiraan di wajah kedua makhluk suci itu, King Feng tak bisa berkata-kata. Ia menduga karena udara Huaxia tercemar kabut asap tebal, kedua makhluk suci itu telah menghirup terlalu banyak polusi dan senang menghirup udara alami yang begitu bersih dan segar. Kalian berdua, berhenti melompat-lompat. Kita harus pergi ke markas tahta suci untuk mencuri batu vitalitas kelas raja. Jangan menarik perhatian. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit berhenti melompat dan mengikuti di belakang King Feng saat mereka bergerak maju. King Feng tidak berencana untuk menyelinap masuk, dia harus masuk melalui pintu depan, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyelinap masuk. Ada susunan cahaya yang dipasang oleh Dewa Cahaya, dan dia harus memecahkan susunan ini untuk memasuki Pagoda Paus. Tak lama kemudian, King Feng membawa anak anjing hitam dan ular pemakan langit ke Pagoda Paus. Barisan pertahanan putih besar berdiri di luar Pagoda Paus dan mencegah orang luar masuk. Tinju neraka cekik, teriak King Feng. Tanpa ragu, ia mengaktifkan tubuh api penyucian fana dan meninju tinju kanannya dalam badai cahaya kemasan. Tinju itu menerjang ke depan dan mengguncang susunan pertahanan putih. Siapa bajingan ini? Beraninya kau menyerang barisan Pagoda Paus. Kau mau mati, kata suara dingin dari dalam Pagoda Paus. Kemudian, seorang ksatria suci keluar menunggang kuda hitam besar sambil memegang tombak panjang di tangannya, bersama beberapa pengawal. Ksatria berbaju zirah hitam ini sangat besar dan tinggi, dengan punggung tegak, hidung mancung, mata biru, otot menonjol, dan tubuh yang penuh energi. King Feng, jadi itu kamu. Kenapa kamu di sini? Tanya Kapten Ksatria Suci itu, wajahnya berubah saat mengenalinya. King Feng sekarang menjadi guru terkenal di seluruh wilayah pengembangan diri di bumi, tidak hanya di timur, tetapi juga di barat. Banyak kekuatan besar telah mengirimkan potret King Feng, sehingga mereka bisa mengenalinya dan tidak membuatnya marah. King Feng tersenyum ringan dan berkata, minggir, aku ingin memasuki Pagoda Paus. Petik 2. Sudahlah, ini tanah suci kita, hanya anggota tahta suci yang boleh masuk. Orang luar dilarang masuk. Kau harus pergi sekarang, kata ksatria suci itu dengan dingin kepada King Feng. Meskipun reputasinya sangat besar, ia telah membunuh banyak praktisi kultivasi diri, sehingga banyak orang menjulukinya sebagai iblis besar. Reputasinya yang ganas juga dikenal di seluruh dunia. Akan tetapi, sang ksatria suci, sebagai Kapten Pagoda Paus, memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan markas besar, jadi dia tidak akan pernah membiarkan King Feng lewat. King Feng tersenyum dingin dan bahkan tidak melihat ke arah ksatria suci saat dia berjalan maju. Tidak ada waktu terbuang untuk King Feng, ia harus menemukan batu vitalitas tingkat raja dan segera membuka Crimson Fire Array untuk menemukan Ruyan Liu dan Little Apple. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan dianggap sebagai musuhnya. Bab 1566. Pagoda Paus. Mata sang ksatria suci dipenuhi amarah ketika ia melihat bahwa King Feng mengabaikan peringatannya dan bersikeras masuk. Ia mengangkat tombak hitam di tangan kanannya, menyalurkan esensi vitalnya, dan menusukkannya ke depan. Tombak hitam itu sangat cepat, seperti sinar petir hitam yang mengandung energi kuat, saat segera menusuk ke arah King Feng. Tanpa bereaksi, King Feng menatap tombak hitam di depannya dengan tenang. Ia berdiri diam di sana, hingga tombak hitam itu hampir menancap di jantungnya. King Feng segera menangkap tombak hitam itu dengan 2 jarinya. Kedua jarinya bagaikan penjepit logam yang kokoh, mencengkeram ujung tombak dengan erat tidak peduli bagaimana sang ksatria suci mencoba menggerakkannya. King Feng, lepaskan. Wajah buruk ksatria suci itu dipenuhi amarah saat dia berkata kepada King Feng. King Feng tersenyum tipis dan mengaktifkan esensi vital internalnya. Dengan sedikit gerakan jari, tombak hitam itu langsung patah menjadi 2. Patah. 2 potong tombak hitam yang patah jatuh ke tanah. Wajah sang ksatria dewa berubah ketika melihat ini. Tombak hitamnya terbuat dari batu meteorit hitam khusus, dan mengandung energi misterius dan sakral, tetapi siapa sangka bahwa King Feng bisa mematahkannya dengan mudah. Bagi sang ksatria suci, tombak hitam adalah pendampingnya, bagai pedang seorang pendekar pedang. Jika pedang mati bersama manusia, manusia pun mati bersama pedangnya. King Feng, beraninya kau menghancurkan tombak hitamku, aku akan membunuhmu hari ini. Mata ksatria suci itu memancarkan niat membunuh yang ganas. Sang ksatria suci melangkah ke punggung kuda dan membantingnya ke tanah sambil menjerit kesakitan. Sang ksatria dewa melambung ke angkasa, dan segera muncul di hadapan King Feng, menghantamkan tangan kanannya ke arah kepala King Feng.
Kalau tinju ini mendarat di kepala seseorang, maka sudah pasti kepalanya akan hancur berkeping-keping. Sang ksatria suci sangat marah, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. Ia melepaskan tinju cahaya suci tahta suci yang bersinar putih dan mengandung energi mengerikan. Tinju itu merobek udara, dan sebuah lubang pusaran hitam yang mengerikan muncul. Semua orang di sekitar mundur selangkah dengan wajah pucat dan kaki gemetar, sementara mata mereka dipenuhi teror. Mereka semua takut kepada sang ksatria dewa, karena dia adalah seorang guru besar yang pernah menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Pukulan sang ksatria suci membawa kekuatan hampir 1.000.000 kilogram. Bahkan tanah yang keras pun retak akibat tinjunya. Orang lemah yang sombong. King Feng tertawa dingin saat matanya menjadi dingin. King Feng mengaktifkan tubuh api penyucian fananya, menyebabkan seluruh tubuhnya bersinar kemasan. Ia menerjang dengan tangan kanannya untuk membentuk tinju dewa dari kehampaan yang menghantam tinju ksatria dewa dengan keras. Bentrokan, bentrokan, bentrokan. Semburan suara yang kuat dilepaskan saat semua orang di sekitar terkesiap dan berdiskusi dengan penuh semangat. Kau dengar itu? Tubuhnya pasti dilumpuhkan oleh ksatria dewa, itu suara tulangnya yang hancur. Benar sekali, tinju cahaya suci milik ksatria suci itu memiliki kekuatan hampir 1.000.000 kilogram. Dia adalah kapten pertahanan terkuat di Pagoda Paus dan bahkan telah membunuh kaisar roh tingkat 8 dengan satu pukulan. King Feng terlalu sombong. Dia seorang kultivator timur. Bagaimana mungkin dia bertingkah liar di markas kultivasi barat? Dia pasti akan mati kali ini. Semua orang di sekitar bergosip sambil mengejek King Feng. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mencibirkan bibir mereka dengan nada meremehkan ketika mendengar perbincangan para kultivator barat itu. Di mata anak anjing dan ular itu, King Feng adalah sosok yang tak terkalahkan. Lagi pula, kemampuan dan energi spiritualnya sudah sangat kuat. Bagaimana mungkin seorang ksatria dewa biasa bisa mengalahkannya? Begitu semua kabut dan abu di langit menghilang, semua orang melihat bahwa orang yang tulangnya patah dan anggota tubuhnya hancur bukanlah King Feng, melainkan sang ksatria dewa. Ksatria suci itu terjatuh ke tanah, dengan tangan, pergelangan tangan, siku, bahu, tulang rusuk, dan area lainnya hancur. Beberapa tempat bahkan memperlihatkan tulang-tulang putih, sementara darah mengucur deras. Sang ksatria suci jatuh ke tanah dan terus memuntahkan darah, sementara tubuhnya gemetar hebat. Ksatria suci itu sungguh sombong dan liar, tetapi sekarang dia terluka parah dan berada dalam kondisi yang mengerikan, dia bahkan tidak mampu berdiri. Perubahannya drastis dan semua orang barat yang membudidayakannya sendiri tidak dapat menerimanya. Mereka yang mengatakan bahwa King Feng akan dikalahkan tersipu malu, seolah-olah mereka telah ditampar. Sampah. King Feng mengutuk ksatria suci itu dengan tatapan jijik. Wajah sang ksatria dewa semakin merah karena marah ketika mendengar kutukan-kutukan dari King Feng. Ia memuntahkan darah sesaat sebelum jatuh dan mati. Ayo, kita masuk ke Pagoda Paus. King Feng tersenyum tipis sambil menuntun anak anjing hitam dan ular pemakan langit menuju pagoda di depan mereka. Ada beberapa ksatria pengawal lain selain Kapten Ksatria Suci yang telah meninggal, dan tugas mereka adalah melindungi dan mencegah siapapun masuk. Mereka mengayunkan tombak hitam mereka ke arah King Feng saat mereka melihat dia ingin masuk. King Feng tersenyum dingin sambil menghunus pedang kaisar api dan menebasnya dengan tebasan melengkung di hadapannya. Energi pedang yang dahsyat melesat keluar dalam sekejap dan membelah tombak-tombak itu menjadi dua. Kemudian, King Feng mengayunkan pedangnya lagi ke leher 10 pengawal ksatria itu. Sebuah garis muncul di tenggorokan mereka, darah mengucur deras, dan tubuh mereka jatuh tersungkur ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Pagoda Paus memiliki 18 lantai, dan King Feng telah membunuh ksatria dewa dan pengawalnya saat dia tiba di pintu masuk lantai pertama. Ini adalah pintu hitam yang terbuat dari bahan tak dikenal yang bahkan King Feng pun tidak dapat mengenalinya. King Feng mengulurkan tangan kanannya dan mendorong pintu dengan kuat tetapi menyadari bahwa pintu itu tidak dapat dibuka. Hal ini membuat King Feng mengerutkan kening, dia tidak menyangka akan terhalang oleh pintu menuju lantai pertama. Ini tidak bisa diterima. Menurut informasi Ratu Vampir, batu vitalitas tingkat raja berada di lantai 18 Pagoda Paus, jadi King Feng harus memasuki lantai itu untuk mendapatkannya. King Feng tidak menyerah. Ia mengayunkan tangan kanannya, membentuk kepala emas, dan menyerbu ke arah pintu. Akan tetapi, setelah terjadi benturan keras, pintunya tetap utuh dan tidak terbuka. Bab 1567. Gerbang Dewa Langit. Anak anjing hitam mengerutkan kening dan berkata, King Feng, gerbang ini bukan pintu biasa. Gerbang ini khusus dibuat untuk Pagoda Paus, materialnya berasal dari planet luar angkasa, dan karena materialnya bukan dari bumi, gerbang ini tidak bisa dibobol dengan serangan biasa. Pagoda Paus memiliki sejarah panjang.
Pagoda itu dibangun di bumi purba 5.000 tahun yang lalu, dan King Feng tidak tahu apa-apa tentang konstruksinya, sementara hanya anak anjing hitam dan ular pemakan langit yang tahu. King Feng mengangkat alisnya dan bertanya, "Anak anjing, bagaimana kita bisa mendobrak gerbang hitam ini?" Anak anjing hitam berpikir sejenak dan berkata, "Sangat mudah untuk membuka gerbang ini, kau hanya perlu menemukan celah di pintu ini." Dewa Langit telah meninggalkan sebuah naskah jimat dewa di pintu ini. King Feng mengangguk menyadari hal itu, tidak heran dia merasa ada yang berbeda dengan gerbang hitam ini, tetapi tidak mau repot-repot memikirkan tentang naskah jimat. Dia telah mempelajari pengetahuan aksara jimat, tetapi hanya aksara jimat dasar. Dia bisa memecahkan semua aksara jimat di bawah level kaisar, tetapi dia tidak bisa memecahkan apapun di atas aksara jimat tingkat kaisar, seperti aksara jimat tingkat tertinggi, tingkat raja, dan tingkat santo. Kemampuan King Feng masih tetap rendah, dan gerbang hitam di depannya ini berisi naskah jimat dewa yang dibuat oleh Dewa Langit, tidak pernah bisa melihat kekurangannya, jadi bagaimana dia bisa memecahkannya. Namun berkat peringatan si anak anjing hitam, King Feng dapat bertanya kepada orang lain, seperti Kaisar Malam Kegelapan, yang merupakan seorang santo bumi kuno, dan dia secara alami akan tahu cara memecahkannya. King Feng berkata dalam hati kepada Kaisar Malam Kegelapan, "Senior, ada naskah jimat yang dibuat oleh Dewa Langit yang tidak kumengerti dan tidak bisa kutemukan solusinya. Bisakah kau membantuku melihatnya?" Jiwa Kaisar Malam Kegelapan terbang keluar dari pedang saat dia mendengar kata-kata King Feng, dan dia memeriksa gerbang hitam di hadapan mereka dengan saksama. Kaisar Malam Kegelapan secara alami memahami gerbang hitam itu, karena ia adalah seorang suci bumi timur kuno yang telah berkultivasi sendiri, dan telah bertarung melawan Dewa Langit Barat yang telah berkultivasi sendiri. Ia tahu mengapa Dewa Langit membangun pagoda paus, yaitu untuk menarik kekuatan iman. Banyak orang percaya kepada paus di wilayah pengembangan diri benua Harimau Barat, dan potret Dewa Langit ditempatkan di dalam gereja-gereja tempat para pengikutnya pergi untuk berdoa, memohon, dan mengungkapkan pikiran terdalam mereka. Keyakinan orang-orang ini membentuk kekuatan iman, yang dihisap oleh pagoda paus dan ditransmisikan kepada Dewa Langit, sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan. Kaisar Malam Kegelapan sangatlah kuat, dan sebagai seorang santo kuno, dia tidak kalah lemah dibandingkan dengan Dewa Langit, jadi dia segera menemukan tulisan jimat dewa pada gerbang hitam. Naskah jimat dewa ini sangat tersembunyi. Letaknya di balik cincin tembaga gerbang hitam, dan tak akan ditemukan kecuali dilihat dengan saksama. Gerbang hitam ini berusia lebih dari 5.000 tahun. Setelah berabad-abad, skrip jimat dewa telah bertambah banyak, dan tidak lagi sekuat di era bumi kuno. Jika Dewa Langit memasang skrip jimat sekarang, maka jiwa Kaisar Malam Kegelapan tidak akan mampu memecahkannya. Akan tetapi karena tulisan jimat dewa di gerbang hitam itu telah melemah setelah ribuan tahun berlalu, jiwa Kaisar Malam Kegelapan dapat langsung melihatnya. King Feng, kemampuanmu terlalu lemah sekarang, kau tidak bisa memecahkan naskah jimat dewa, jadi, biarkan aku yang melakukannya kali ini, kata Kaisar Malam Gelap. Terima kasih, pendahulu. King Feng membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Kaisar dengan hormat. King Feng selalu berterima kasih kepada Kaisar Malam Kegelapan, karena Kaisar telah banyak membantunya. Ia tidak hanya membimbingnya ke ranah pengembangan diri, dan mengajarinya teknik-teknik pengembangan diri, tetapi juga selalu siap membantu setiap kali King Feng dalam bahaya. Kaisar Malam Kegelapan melepaskan sedikit energi roh sucinya untuk menghancurkan cincin tembaga di gerbang hitam, tetapi seberkas cahaya putih melesat keluar dalam upaya menyerang Kaisar. Kaisar Malam Kegelapan berteriak saat kekuatan suci tercurah keluar, dan segera membubarkan cahaya putih dari naskah jimat dewa. Sobat kecil, aku sudah membantumu memecahkan naskah jimat dewa, dan telah menghabiskan semua energi roh tingkat suci dan butuh istirahat. Aku tidak bisa membantumu lagi dalam waktu dekat, jadi semuanya terserah padamu. Setelah Kaisar berbicara, ia berubah menjadi sinar cahaya hitam yang kembali ke pedang King Feng untuk tertidur. Dia tahu Kaisar Malam Kegelapan kini hanyalah jiwa, dan dia masih belum menemukan tubuh fisiknya, jadi energi spiritualnya terbatas. Dia sudah menghabiskan banyak energi spiritualnya untuk membantu King Feng memecahkan naskah jimat Dewa Langit. King Feng mengayunkan tangan kanannya dan meninju gerbang hitam di depan, menghancurkan gerbang hitam itu dalam satu pukulan dan sebuah lubang besar pun muncul. Kemudian, tiba-tiba, kaki kanan King Feng menendang dengan kekuatan dahsyat, membentuk pusaran angin. Ia langsung menghancurkan kedua pintu hitam itu, dan pecahan-pecahannya lenyap di udara. Semua wajah para kultivator barat berubah ketika mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan hal ini dari jauh. Di mata para pembudidaya diri barat ini, gerbang hitam di lantai pertama merupakan simbol suci pagoda paus, yang melambangkan otoritas Dewa Langit. Gerbang hitam ini dibuat secara pribadi oleh Dewa Langit dari era bumi kuno. Gerbang ini dibuat dengan bahan-bahan khusus dengan kekuatan Dewa Langit yang luar biasa, dan Dewa Langit bahkan menambahkan naskah jimat pribadi dengan kekuatan yang luar biasa.
Sejak gerbang hitam ini digunakan, orang-orang menyebutnya pintu paus atau gerbang dewa langit, namun tentu saja gerbang dewa lebih dikenal. Selama 5.000 tahun ini, tak ada seorang pun kultivator yang mampu menghancurkan gerbang hitam ini, namun gerbang itu dihancurkan dan dirusak oleh King Feng saat ia menendangnya hingga terbuka. Ini berarti bahwa King Feng telah menginjak-injak martabat dewa langit, dan semua kultivator barat di sekitarnya terkejut. Mereka merasa bahwa King Feng terlalu sombong, seolah-olah dia telah menginjak-injak wajah dewa langit. Paus tua, beberapa kardinal berjubah merah, dan beberapa tetua agung sedang berlatih di dalam. Meskipun mereka tahu tentang perselisihan antara King Feng dan Kapten Ksatria Suci di luar, mereka tetap tak terlihat. Karena mereka yakin gerbang dewa adalah pertahanan terkuat yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh King Feng. Namun sekarang, setelah King Feng berhasil menerobos gerbang dewa dan masuk, semua raut wajah mereka berubah. Mereka merasa bahwa King Feng ini sangat berbahaya dan tampaknya tidak begitu sederhana. Penguasa wilayah pengembangan diri timur ini memiliki kekuatan yang dapat menguasai wilayah pengembangan diri sedunia. Setelah membawa anak anjing hitam dan ular pemakan langit ke pagoda paus, King Feng langsung merasakan aliran kekuatan yang luar biasa. Namun, itu bukanlah kekuatan seorang kultivator, melainkan kekuatan keyakinan. Bab 1568. Kekuatan iman. Kekuatan iman begitu dahsyat di sini, tapi sayangnya, kita tak mampu menyerapnya, desah si anak anjing hitam di samping dengan kekecewaan di matanya. Wajah ular pemakan langit juga dipenuhi kekecewaan, jika itu adalah kekuatan iman binatang suci, maka mereka pasti bisa menyerapnya. Sayangnya, itu adalah kekuatan iman dewa langit, yang hanya dewa langit barat yang bisa diserap. King Feng hanya mendengar tentang kekuatan iman, tetapi dia tidak tahu apa kegunaannya. Namun, dia tahu bahwa kekuatan iman ini sangat kuat, dan sangat berguna, karena wajah kedua binatang dewa itu dipenuhi dengan kekecewaan. Anak anjing, ular pemakan langit, apa fungsi kekuatan iman ini, dan mengapa kau sangat menginginkannya? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Black Puppy mendesah dan menjelaskan, kekuatan iman adalah sumber energi yang sangat besar. Intinya, ia mengandung lebih banyak energi daripada esensi vital dan batu vitalitas. Begitu dewa langit atau makhluk suci menyerap kekuatan iman yang cukup, mereka dapat membangkitkan kekuatan super. Membangkitkan kekuatan super. Wajah King Feng dipenuhi keterkejutan saat mendengar Black Puppy. Di samping teknik pengembangan diri, seni bela diri, mantra, batu vitalitas, mantra, teknik pedang, teknik bilah, naskah jimat, ramuan, dan senjata, ada jenis teknik bela diri terlarang yang disebut kekuatan super. Kekuatan super adalah teknik khusus yang hebat yang dapat dibangkitkan atau dilatih oleh sekelompok orang khusus. Misalnya, mata ketiga dewa Cyclops dapat melihat menembus segalanya, sama seperti dewa Clairvoyance bermata dua yang dapat melihat segalanya dalam jarak miliaran mil, dewa yang maha mendengar dapat mendengar segalanya dalam jarak miliaran mil, semua kekuatan ini disebut kekuatan super. Kekuatan super Black Puppy adalah hidung anjingnya. Ia dapat dengan mudah mendeteksi energi apapun, sejauh apapun, dan menemukan lokasinya, asalkan ia pernah menciumnya sekali. Kekuatan super ular pemakan langit adalah menelan, sehingga ia dapat melahap energi lawan dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Tentu saja, kemampuan ular pemakan langit tidak sekuat garis keturunan pemakan milik King Feng, tetapi cukup dekat. Baru-baru ini, King Feng telah membangkitkan sejenis kekuatan super yang disebut kewaskitaan, dari bola mata emas yang diperolehnya di dalam gua orang suci teratai hitam, dan kekuatan itu membantunya melihat menembus berbagai hal. Akan tetapi, tenaganya masih lemah, dan untuk saat ini dia hanya bisa melihat dalam jarak 1 meter, tetapi dia dapat melihat dengan jelas menembus pakaian seseorang. Saat memasuki lantai pertama pagoda paus, mereka merasakan tekanan dari kekuatan iman. Mereka merasa kekuatan dan teknik mereka telah dibatasi oleh kekuatan tersebut. King Feng mencoba menyalurkan esensi vitalnya, dan dia menyadari bahwa kecepatannya setidaknya 3 kali lebih lambat dari biasanya. Selain itu, King Feng bahkan tidak dapat terbang ke udara. Akibat penekanan kekuatan iman, ia hanya bisa berjalan di tanah dengan kecepatan yang sangat lambat, seolah-olah ada jutaan kilogram batu di punggungnya. Anak anjing hitam berkata, King Feng, ada banyak teknik bela diri dan pengembangan diri yang tidak bisa kau gunakan. Kau juga tidak bisa terbang, jadi kau harus berjalan selangkah demi selangkah menuju tangga. Ini adalah susunan iman yang ditetapkan oleh Dewa Langit saat itu, jadi kecuali kau telah mencapai tingkat suci atau abadi, kau tidak akan bisa menembusnya. King Feng mengangguk karena dia tahu anak anjing hitam benar. Dia tidak akan pernah bisa menembus kekuatan iman ketika dia baru berada di tingkat ke-7 alam Kaisar Roh. Kekuatan iman terakumulasi selama ribuan tahun dan merupakan kekuatan pikiran manusia. Ia merupakan energi spiritual dari keyakinan banyak warga barat dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Kekuatan roh King Feng sangat kuat,
jadi dia dapat mendengar beberapa pikiran dan percakapan orang-orang ini melalui kekuatan iman. Ada yang berdoa kepada Dewa Langit agar panjang umur, ada yang berdoa agar dirinya sejahtera, ada yang berdoa agar anak-anaknya tumbuh besar, ada yang berdoa agar kesehatannya tetap terjaga, bahkan ada yang memohon agar menjadi orang terkaya dan paling berkuasa. King Feng menarik kembali energi spiritualnya dan berhenti mendengarkan pikiran orang lain, karena itu hanyalah pikiran orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia datang ke sini demi batu vitalitas tingkat raja. Tepat saat King Feng hendak bergerak maju bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit, ksatria hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari dalam. Para ksatria hitam ini tampak sama seperti yang terlihat dari luar, tetapi alih-alih memegang tombak panjang di tangan mereka, mereka memegang pedang besar dan merupakan prajurit yang bersumpah mati. Kekuatan iman tidak menekan para ksatria dewa yang bersumpah mati ini, karena mereka adalah bagian dari pasukan pertahanan Pagoda Paus dan merupakan pelayan Dewa Langit. Para ksatria suci yang bersumpah mengayunkan pedang hitam di tangan mereka, membentuk sinar demi sinar energi tajam yang membubung ke langit dan menyerang ke arah King Feng, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Wajah King Feng berubah, karena dia tidak bisa terbang ke langit, dia harus berdiri diam dan hanya bisa bertahan atau menyerang secara pasif. Dia mengayunkan pedang kaisar api di tangannya, membuat garis lengkung dan membelah semua bilah pedang penyerang menjadi dua. Kemudian, King Feng melambaikan tangannya lagi untuk memenggal leher ke-10 prajurit pedang itu, hingga mereka terjatuh ke tanah dan mati. Meskipun King Feng telah membunuh belasan prajurit sumpah, masih ada beberapa lusin yang tersisa. Ketika mereka melihat kekuatan King Feng, mereka takut untuk menyerang dari dekat. Para ksatria suci yang disumpah ini melesat ke udara dan melemparkan pedang panjang mereka ke tanah. Kemudian mereka menghunus panah dan busur hitam untuk menyerang dari kejauhan di langit. Suara mendesing. Lebih dari 10 anak panah ditembakkan dari langit ke arah King Feng dan yang lainnya. Wajah King Feng berubah, ia terlalu jauh dari para prajurit yang bersumpah ini. Para musuh melayang di udara, dan serangannya tak dapat dilepaskan karena tekanan dari kekuatan iman. King Feng, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya mengaktifkan energi internal mereka dan membentuk sinar cahaya pertahanan untuk memblokir serangan anak panah tersebut. Anak panah abadi itu sangat tajam saat merobek lubang besar di udara dan berbenturan keras dengan sinar cahaya pertahanan milik King Feng dan yang lainnya, menimbulkan suara dentuman keras. Namun, sinar cahaya pertahanan milik King Feng dan yang lainnya juga sangat kuat, dan anak panah gagal menembusnya. Wajah para prajurit sumpah kematian berubah di langit. Mereka tak pernah menyangka serangan panah mereka bisa dihalangi oleh sinar cahaya pertahanan milik King Feng. Mereka pernah menggunakan anak panah yang sama untuk mengubah kaisar roh tingkat 8 yang kuat menjadi seekor landak. Para prajurit yang disumpah ini masih cukup berpengetahuan untuk melihat bahwa King Feng hanyalah seorang master kaisar roh tingkat 7. Dia tidak terlalu kuat, tetapi kemampuan bertarungnya yang sebenarnya jelas lebih tinggi daripada tingkat kultivasinya saat ini di alam kaisar roh tingkat 7. Bab 1569. Bergerak maju tanpa henti. Kapten prajurit yang bersumpah mati itu tingginya 2 meter, dengan hidung mancung, mata biru, otot menonjol, dan semua karakteristik orang barat dari benua macan yang memiliki kekuatan eksplosif di sekujur tubuhnya. Kalian pergilah ke ruangan di samping untuk mengambil panah otomatis tertinggi. Aku akan menggunakannya untuk membunuhnya, kata kapten prajurit yang bersumpah mati itu kepada 4 prajurit yang bersumpah mati di sampingnya. Keempatnya mengangguk, lalu terbang ke tanah dan masuk ke sebuah ruangan di lantai pertama. Tak lama kemudian, mereka berempat mengeluarkan sebuah panah otomatis besar. Busur silang ini sangat besar. Panjangnya 3 meter dan lebarnya beberapa dekameter, bentuknya seperti balista. Tali busurnya terbuat dari urat binatang iblis alam roh tertinggi, sedangkan badan busurnya terbuat dari tulang binatang iblis alam roh tertinggi. Ini adalah panah spiritual tingkat tertinggi yang dapat membunuh penguasa alam roh tertinggi. Wajah King Feng berubah saat dia melihat busur silang hitam besar ini, karena dia merasakan energi mengerikan yang kuat pada busur ini yang membuat rambutnya berdiri. Dia tahu bahwa tubuhnya pasti akan tertembak jika dia menghadapi panah hitam ini. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengenali busur silang hitam ini. Itu adalah harta spiritual yang dibuat oleh seorang suci dari alam tertinggi yang kuat di bumi kuno. Busur silang ini sangat kuat, ia diklaim sebagai harta spiritual tertinggi dari alam tertinggi dan dapat membunuh kekuatan alam tertinggi. King Feng, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya berada di alam kaisar roh, dan mereka masih jauh dari alam tertinggi roh. Jika benda ini menembak mereka, bahkan jika mereka lolos dari kematian, mereka akan tetap berada di dekatnya. Anak anjing hitam buru-buru memberitahu King Feng tentang asal-usul, kekuatan, dan tujuan busur silang besar ini. Mata King Feng dipenuhi dengan keterkejutan saat mendengar Black Puppy,
dia tahu bahwa dia harus segera membunuh 10 prajurit yang bersumpah mati ini, atau mereka akan berada dalam bahaya besar. Karena kekuatan iman, tubuh King Feng tidak mampu terbang ke udara, sehingga ia hanya bisa menyerang dari jarak dekat. Jika ia ingin membunuh 10 prajurit sumpah kematian di langit, ia harus menggunakan energi spiritualnya. Serangan energi roh dapat menembus semua pertahanan fisik. Raungan keempat, singa petir dan petir. Tanpa ragu, King Feng menyalurkan energi spiritualnya dan melepaskan raungan keempat dari teknik raungan singa. Singa petir raksasa terbentuk di hadapan King Feng. Singa petir ini terbentuk dengan gelombang suara, ketika sinar petir hitam melilit tubuhnya dan berbunyi nyaring. Singa petir itu bergerak dengan kecepatan tinggi bagaikan petir hitam yang langsung muncul di kedalaman pikiran para prajurit yang bersumpah mati. Kapten prajurit yang bersumpah mati itu berteriak kesakitan, karena ia merasakan jiwanya hancur dan terbagi dua. Telinganya, hidungnya, dan matanya berdarah, saat tubuhnya jatuh terbanting ke tanah, dan busur hitam harta karun spiritual tingkat tertinggi terjatuh ke tanah. 10 prajurit bersumpah mati lainnya di samping sang kapten tidak bernasib lebih baik di bawah singa petir gelombang suara milik King Feng, tubuh mereka hangus hitam. Asap hitam mengepul dari lubuk hati mereka saat tubuh mereka jatuh dari langit, jatuh ke tanah. Dengan kepala tertunduk, napas terakhir kehidupan meninggalkan tubuh mereka. Hanya satu yang masih hidup, dan itu adalah kapten prajurit yang telah bersumpah mati, tetapi ia sudah dekat. Ia duduk di tanah dengan kepala di atas tangannya, sambil menjerit kesakitan. King Feng berjalan mendekat dan menatap kapten prajurit yang telah bersumpah mati itu dengan ringan. Dengan lambaian pedang kaisar apinya, ia memenggal kepala sang kapten, membungkam tangisannya. Dengan sekejap mata, King Feng dengan mudah membunuh semua ksatria dewa di lantai pertama, tak satu pun dari mereka yang tersisa hidup. Paus tua berada di lantai 18 pagoda Paus, dan sebuah cermin putih besar berdiri di hadapannya. Terdapat ukiran-ukiran jimat yang rumit di cermin tersebut, dan di permukaannya, tergambar adegan Kapten Ksatria Dewa dibunuh oleh King Feng. Cermin putih ini tidaklah sederhana, ia merupakan harta spiritual yang dahsyat yang memperlihatkan semuanya di pagoda Paus. Di samping Paus tua berdiri seorang kardinal kekaisaran berjubah merah, bernama Alet. Wajah Alet berubah saat ia berkata, "Paus Saladin, King Feng ini sangat kuat, dan dia sudah membunuh banyak orang di lantai pertama. Kita harus mengirim penjaga yang lebih kuat untuk menyerangnya. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja." Saladin mengangguk dan berkata, "Kau rencanakan saja. Suruh penjaga di setiap lantai menggunakan jurus terkuat mereka untuk menghentikan King Feng." Alet mengangguk dan berbalik untuk turun dari lantai 18, memberitahu mereka yang berada di lantai bawah untuk menghentikan King Feng. King Feng kini telah membangkitkan kekuatan super clairvoyance-nya. Ia dapat dengan jelas merasakan harta spiritual cermin yang kuat sedang mengawasinya dari lantai 18 dan menampilkan semua kejadian di permukaannya. Namun, King Feng tidak peduli, karena ia ingin orang-orang di atas melihat kekuatannya. Ia ingin membunuh orang-orang di lantai atas, lantai demi lantai, sampai orang-orang ini dengan sukarela memberinya batu vitalitas tingkat raja. King Feng memimpin anak anjing hitam dan ular pemakan langit naik ke lantai 2 dari lantai pertama. Ada 18 anak tangga di setiap lantai, yang mewakili 18 lantai pagoda Paus. Tak lama kemudian, King Feng dan yang lainnya tiba di lantai 2. Lantai kedua merupakan ruang terbuka yang luas, hanya sedikit lebih kecil dari lantai pertama, tetapi kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat. Tidak ada satupun ksatria dewa di lantai 2, karena King Feng telah membunuh semua ksatria dewa di lantai pertama, dan lantai kedua dijaga oleh binatang iblis. Ini adalah binatang iblis yang dijinakkan oleh pagoda Paus, untuk membantu mereka mengalahkan penyusup manapun. King Feng melirik ke depan dan melihat seekor harimau hitam bersayap dua. Harimau hitam ini sangat besar, panjangnya hampir 30 meter dan tingginya 10 meter, seperti bangunan besar. Bulunya yang tajam seperti duri baja berkilauan hitam di sekujur tubuhnya. Di kedua sisi tubuhnya, sepasang sayap hitam tumbuh. "Manusia, ini dilarang. Pergi sekarang juga, atau ini akan menjadi tanggal kematianmu," kata harimau hitam bersayap dua itu dengan dingin sambil menatap King Feng. King Feng tidak mengatakan apa-apa, sementara anak anjing hitam di sampingnya mengangkat kaki anjingnya, menunjuk ke arah harimau hitam bersayap dua dan berkata dengan arogan, "Kamu makhluk gelap, datanglah dan ditampar oleh anjing tuanmu, dan mohon mati." Petik 2. Anjing kotor, beraninya kau mengumpat tuanmu, harimau. "Aku akan memakanmu hari ini," teriak harimau hitam bersayap dua itu, sambil mengibaskan sayap kanannya membentuk bilah angin hitam. Bilah angin itu menciptakan retakan besar berukuran 10 cm di udara saat ia menyerang Black Puppy. Wajah Black Puppy dipenuhi dengan penghinaan tanpa perubahan apapun, saat ia menyalurkan esensi vital iblis internalnya. Tiba-tiba ia melambaikan tangan kanannya, menangkap bilah angin hitam itu, dan dengan genggaman yang kuat, bilah angin hitam itu menghilang.
Bab 1570. Tiba di lantai 3. Lumayan untuk anjing kotor. Kau berhasil menghancurkan bilah angin hitamku. Harimau hitam bersayap dua itu membuka lebar kedua matanya yang besar, menatap anak anjing hitam dengan terkejut. Mata anak anjing hitam menjadi dingin ketika mendengar kutukan harimau hitam bersayap dua itu. Hatinya dipenuhi amarah, ia adalah binatang Dewa Timur, dan membenci binatang iblis barat ini, karena mereka adalah musuh alami. Di zaman dahulu kala, anak anjing hitam telah membunuh banyak binatang iblis barat, sama seperti binatang iblis barat yang telah melukai tubuhnya, jadi ia tidak mempunyai perasaan yang baik terhadap binatang iblis barat tersebut. Anak anjing hitam tersenyum dingin dan mengumpat, kalian campuran kotoran harimau iblis dan elang hitam, kalian bukan harimau, juga bukan elang. Harimau iblis di tanah bersayap elang, dasar bajingan campuran. Anak anjing hitam mampu mengutuk seperti halnya King Feng. Ia begitu ganas, karena langsung mengutuk harimau hitam bersayap dua hingga berubah menjadi hijau dan hampir memuntahkan darah. Anjing jorok, beraninya kau mengutukku, hari ini aku akan membakar daging anjingmu, teriak harimau hitam bersayap dua itu seraya tubuhnya meloncat setinggi 30 meter ke udara. Tubuh harimau hitam bersayap dua itu bagaikan kera yang bugar, ia langsung melayang setengah jalan ke angkasa sambil mengepakkan sayapnya, dan menyerbu ke arah anak anjing hitam. Karena kekuatan iman menekan anak anjing hitam, ia tidak dapat terbang, tetapi ia duduk di tanah dan dengan tenang menatap harimau hitam bersayap dua di udara tanpa sedikit pun rasa takut. King Feng mengerutkan kening dan berkata, anak anjing, jangan buang waktu, kita harus bergegas, jadi cepatlah urus harimau hitam bersayap dua ini. Petik 2. Anak anjing hitam mengangguk dan tahu bahwa King Feng benar. Mereka membutuhkan batu vitalitas tingkat raja dan tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan makhluk di depan mereka ini. Anak anjing hitam membuka mulutnya dan menyemburkan sinar cahaya hitam. Ini adalah sinar petir hitam, kekuatan super yang baru saja diperoleh Black Puppy. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan langsung menembus sayap kanan harimau hitam bersayap dua itu. Sebuah lubang besar tertusuk di sayapnya, darah mengucur deras. Tanpa sayap, tubuh harimau hitam bersayap dua itu langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dari langit. Harimau hitam bersayap dua itu menyembunyikan kedua sayapnya, ia membuka mulutnya yang besar, sebesar rumah, dan menggigit anak anjing hitam dalam upaya memakannya. Gigi harimau hitam bersayap dua yang seputih salju itu sangat tajam, masing-masing sepanjang 5 meter, mampu meneror korbannya dengan niat membunuh yang dingin dan haus darah. Anak anjing hitam sama sekali tidak takut. Tubuhnya mungkin kecil, tetapi ia sangat kuat, seperti kelinci. Ia melompat ke mulut harimau hitam dengan langkah ringan ke tanah. Dua kaki belakang Black Puppy menginjak dagu bawah harimau hitam itu, sementara kedua cakar depannya mencengkeram taring harimau itu. Dengan tarikan kuat, taring harimau hitam sepanjang 5 meter itu tercabut, disertai darah segar. Harimau hitam bersayap dua itu membuka mulutnya dan menjerit kesakitan. Ia ingin menutup mulutnya dan menggigit anak anjing itu sampai mati. Tentu saja, si anak anjing hitam tidak akan membiarkan hal itu. Bagaikan kilat, ia mengangkat dua cakarnya ke depan dan mencabut gigi-gigi putih di mulut harimau hitam bersayap dua itu. Tarik, aku takkan berhenti menarik. Anak anjing hitam mencabut semua gigi di mulut harimau hitam itu dengan kedua cakarnya yang hitam. Anak anjing hitam terlalu cepat, dan tak lama kemudian, semua gigi di mulut harimau hitam itu tercabut. Ketika harimau hitam menutup mulutnya untuk menggigit anak anjing hitam, ia berteriak kesakitan. Anak anjing hitam telah mencabut semua gigi harimau hitam itu, dan yang tertinggal hanya lubang-lubang yang mengeluarkan darah. Lubang-lubang itu saling berbenturan saat darah mengucur deras. Ia kesakitan luar biasa, sementara tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dan berguling-guling tanpa henti. Anak anjing hitam kemudian melompat keluar dari mulut harimau hitam bersayap dua itu. Ia mengerutkan kening mendengar jeritan harimau hitam yang tak tertahankan. Ia adalah harimau hitam bersayap dua yang kuat, tetapi sekarang ia berteriak seperti monyet yang terluka. Biarkan aku menghilangkan rasa sakitmu, kata anak anjing hitam dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Anak anjing hitam menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi seberkas petir hitam yang langsung tiba di depan jantung harimau hitam bersayap dua itu. Ia mengayunkan cakar anjingnya, membentuk cakar anjing esensi vital raksasa yang panjangnya hampir 10 meter. Cakar itu mengandung energi mengerikan yang mencakar jantung harimau hitam bersayap dua itu. Kulit harimau hitam bersayap dua itu terkoyak saat anak anjing hitam mencengkeram jantungnya. Dengan tekanan kuat, jantung harimau itu hancur dan lenyap. Harimau hitam bersayap dua itu menatap anak anjing hitam dengan ketakutan ketika kepalanya yang besar jatuh ke tanah tanpa ada nafas kehidupan. Meski harimau hitam bersayap dua itu telah mati, si anak anjing hitam tetap tidak mau melepaskan jasadnya.
Si anak anjing hitam bergegas menghampiri mayat itu, membuka perutnya dengan cakar anjingnya, dan mengeluarkan pil iblis hitam dari perutnya. Tanpa ragu sedikit pun, anak anjing hitam memasukkan pil iblis hitam ke dalam mulutnya dan menyerap energi harimau itu sebagai energinya sendiri. Setelah Black Puppy memakan pil iblis, kekuatannya meningkat. King Feng sama sekali tidak terkejut dengan kemenangan anak anjing hitam. Gelar anak anjing hitam sebagai anjing pertama antara langit dan bumi bukan tanpa alasan. Ayo, kita lanjutkan. King Feng melambaikan tangannya dan meninggalkan lantai 2 menuju lantai 3. Namun, King Feng mengerutkan kening begitu mereka tiba di lantai 3. Dia tidak merasakan jejak sedikit pun energi hasil budidaya manusia, maupun energi binatang iblis di dalam ruang ini. Puppy, kenapa tidak ada orang di lantai 3 ini? Tidakkah menurutmu aneh? Tanya King Feng pada Black Puppy di sampingnya. Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, ada pertahanan di setiap lantai pagoda Paus. Paus tua tidak akan membiarkan kita masuk ke lantai 18 semudah itu, jadi pasti ada sesuatu yang menghalangi kita di sini. Hati-hati. Ular pemakan langit mengibaskan ekornya ke samping dan berkata dengan nada meremehkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ayo kita berjalan dan bunuh apapun yang muncul. King Feng mengangguk dan berjalan maju terlebih dahulu, sedangkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengikuti di belakang. Akan tetapi, baru 10 meter mereka berjalan, mereka mendengar suara melengking memekakkan telinga yang berasal dari tanah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.